Pelapor kita kali ini namanya Email. Email melaporkan suaminya yang udah gak pulang selama 2 minggu. Dan adiknya Email itu curiga kalau suaminya ini selingkuh dengan wanita lain. Rumahnya yang mana sih? Hah? Kok jadi kamu kayak gitu? Hah? Ada berantem? Hah? Ya Allah, Ada yang berantem? suami kakak tuh nggak mungkin kayak gitu. Jadi suami kakak tuh nggak mungkin selingkuh, mungkin kamu. Assalamualaikum. Risi ya. Kenapa? Ini yang nama email yang mana? Saya, silakan. Ini kamu email? Ya, ngapain sih? Gue udah bilang kan, kakak tuh mau nunjukin kamu. Kalau misalnya suami kakak itu baik-baik aja nggak? Itu kakak yang dengerin dulu kan. Gue udah ngomong sama lo. Dek, pulang deh. Dek. Gimana dong kak? Enggak, tunggu. Ini maksud itu siapa? Itu adik saya. Itu adik kamu. Marah-marahnya kenapa sih? Dia tuh nggak tahu tiba-tiba akhir-akhir ini berubah. Tiba-tiba nyuruh aku buat cerai sama suami. Jadi Iya. adik kamu tiba-tiba nyuruh kamu pisah sama suami kamu. Terus? Akhir-akhir ini juga suami saya itu aneh. 2 minggu nggak pulang. Persis banget sama adik saya itu 2 minggu kelakuannya aneh. Tapi adik kamu bilang katanya suami kamu selingkuh itu ada buktinya nggak dia? Adik saya sempet sih nunjukin foto suami saya sama cewek lain ya. Oh, adik kamu nunjukin foto suami kamu Ya. sama cewek lain? Ya, kalau saya lihat sih mungkin ada kemiripan, tapi saya nggak percaya. Kemiripan sama suami kamu? Ya, mungkin bajunya sih, tapi mukanya nggak begitu jelas, gitu. Jadi masih curiga Iya. Oke. Padahal harusnya yang marah-marah dia ya? Iya dong. Sama suaminya? Soalnya adik saya memang sama suami saya itu deket banget, sampai tetangga itu mikirnya memang mereka kayak suami istri ya. Oh, deket banget. Deket banget. Adik kamu sama suami kamu deket banget. Wajar lah adik ipar sama kakak ipar. Ya, saya mikirnya ya mungkin sayang Oh, banget sama. saking dia udah berharap lebih ke suami kamu, dia suami yang baik jaga. untuk kakaknya, tapi dia kecewa kali, makanya dia marah, dia kesel sama suami kamu ya, makanya Iya. dia marah-marah. Ya udah sekarang adik kamu tuh katanya ngancem mau kabur. Ya, saya coba lihat dulu ya, Iya, Mas. atau ya. kita bantu, yuk. Bentar ya. Ini apa, Dek? Apa itu? Aku udah bilang ya jangan masuk kamar aku. Biasanya kan kita ngobrol bareng, curhat-curhat bareng, Gue Dek. dewasa, maksudnya Itu udah apa? sih privasi gue. Gue udah bilang ya, jangan pernah masuk kamar gue meskipun gue nggak ada. Lo jangan pernah masuk ke sini lagi. Kok kamu kenapa jadi lo gue? Serah gue dong. Apaan sih? Bos. Gue udah pernah bilang kan, lo jangan pernah masuk ke sini lagi. Kenapa sih? Gua Biasanya kan nggak kita suka. biasa aja, Lo nggak suka pergi Dek. sana. Lo pilih mereka kan. Gue malu. Dek, kakak biasanya masuk juga nggak apa-apa. Jangan sentuh gue. Wah, Kok kasar banget sih? Jangan kayak gitu. bodo amat, gue gak suka. Dek, Jangan pernah masuk kamar gue lagi ya. Lo ingat ya, gue gak suka. Apa sih tadi? Bos, kayak sosok orang bos. Enggak, Bang. Oh, gelap gitu. Halu lu ah. jadi memang saya ngerasa ada yang aneh aja sama suami saya. Ya, selain keanehan tadi, apa lagi keanehan lain yang kamu alami? Baju tidur saya itu hilang, Mas. Baju Ya, tidur kamu hilang? itu kan maksudnya memang sensitif dan intim banget. Privasi banget ya buat Ya. orang pemakainya ya. Takutnya nanti kita kan nggak ada yang tahu, masa sih baju tidur aja bisa hilang, kan aneh banget. Nggak tahu akhir-akhir ini kejadiannya aneh banget, Mas. Ini Mas, kalau baju tidur tuh ya, maksudnya itu bisa jadi media buat orang kayak guna-guna gitu loh, Mas. Jadi gimana maksudnya tadi lo bilang guna-guna kan? Nah gini loh Mas, biasanya yang dijadikan media untuk guna-guna tuh ya barang yang ada di tubuh kita, entah itu rambut atau apa, atau enggak barang yang setiap hari kita pakai. Nah baju tidur itu kan jelas ya, kita tuh pakai tiap hari, apalagi bisa jadi gitu Mas. Apalagi nama? Apalagi itu kan seserahan dari suami saya sebelum nikah itu. Oh, baju tidur itu adalah baju yang dari seserahan Iya. suami kamu kasih. Dan tiba-tiba hilang begitu aja dari kamar kamu. Iya. Tiba-tiba ada SMS masuk ke HP-nya Email dan isinya Kamu cek
kotak keramat suami kamu. Oh, Suami kamu punya kotak keramat apa? iya Mas. Punya warna merah. Ya udah, coba deh, coba Ini tuh kamu nggak tahu yang SMS siapa nih? Nggak tahu, suami saya juga nggak pernah ngeliatin kotak itu, saya nggak boleh dibuka. Coba kotak keramat tuh kayak apa sih? Bentar ya Mas. Iya. Ini, tapi saya nggak pernah buka sih. Soalnya suami saya nggak pernah memperbolehkan saya buka sih. Nah, kita lihat di dalam kotak keramat itu banyak tulisan-tulisan cinta dan banyak deh tulisan aneh-aneh. Tapi gue ngeliat ada sebuah alamat yang kayaknya ini bisa jadi clue kita deh. Merah-merah gini kok serem ya? Cinta kita di apa nih? Mas, ini kayak ada alamat mas. Cinta kita di Melati 25. Gelambangan. Coba kasih lihat. Cinta kita di Melati 25 Gelambangan. Ini ada juga nih. Emang tuh alamat lah, yakin lo alamat itu? Hah? Nggak, Ya udah gini aja deh, yuk. Coba kita cari di Google ada nggak alamat itu? Ya, udah. Nah, sekarang lo bersedia lo ikut? Kan lo yang laporin jadi nggak nih? Walaupun ada lo marah-marah nggak masalah. nggak apa-apa deh Mas. Ayo, oke, yuk, let's go. Yuk. Lalu kita menuju ke alamat tersebut dan benar ternyata ada alamatnya. Itu sebuah gang. Tapi di depan gang tersebut kita melihat bendera kuning. Bentar ini. Kita udah nggak mas jalan Melati? Melati. Ini bendera kuning apa ya? Kita ikuti bendera kuning tersebut sampai kita melihat ada sebuah rumah yang rame, di depannya ada orang ngumpul. Pak, Radit, ada nggak Pak? Radit di mana Pak? Radit yang apa? Pak, Radit ada di dalam. Radit di dalam. Radit di dalam. Terus, gimana dong? Radit! Ah, gimana dong Radit? Radit! Kenapa ya? Mel. Ini ada apaan sih? Sebentar. Sorry mas. Radit dan emailnya akhirnya bicara berdua. Kamu tahu dari mana alamat ini? Kamu jelasin sama aku. Ini apaan sih? Aku tahu Semuanya. selama ini aku ditaruh. Enggak. Sini. Biar aku jelasin ini. Aku jelas banget deh. Jelasin dulu. Ini istri aku. Ini istri aku. Kenapa kamu nggak bilang? Selama ini aku tunggu di rumah sakit 2 minggu dia koma. Kamu selama ini nunggu dia 2 minggu nggak pulang Iya. karena kamu nunggu dia kamu Aku minta maaf. Bentar, enggak. Ini tunggu. Ini siapa lo? Istri saya. Istri kamu. Istri saya. Email istri kamu. Iya. Yang di dalam yang meninggal Istri saya. istri kamu juga. Istri saya. Dan selama ini 2 minggu ini kamu nggak pulang ke rumah karena Dia sakit. dia sakit. Koma 2 minggu. Mas jangan di sini mas, tolong. Istri saya bisa pulang. Tolong saya biarkan saya berdua. Kita maaf, kita nggak tahu. Cuman istri kamu nyariin kamu selama 2 minggu nggak pulang-pulang. Kita cuma mau niat baik bantuin. Udah kita turut berduka cita dalam-dalamnya atas Ya, meninggalnya. tapi saya mohon tolong kameranya di stop, tolong di offin dan Oke. kalian semua tolong keluar dulu sebentar. Biar ini saya jadi urusan kita aja berdua. Iya, ayo. Oke? Ntar aku jelasin sama kamu ya. Kita berusaha untuk memahami apa yang dirasakan oleh email. Mengetahui bahwa ternyata suami yang disayanginya punya istri lagi dan dia tidak pernah mengetahui perkawinan suaminya dengan orang lain. Ya memang saya pikir ini suasananya juga tidak tepat. Antara dia kecewa, sedih, marah, namun itu di suasana orang berduka. Lalu kita lihat kayaknya email ini sudah berbesar hati, dia menguatkan dirinya untuk masuk ke dalam. Tapi tiba-tiba Permisi, ini Pak email. Kalau saya dapat titipan buat email. Ini apa lagi ya? Aduh, ya Allah, tolong dong. Ini kan istri saya lagi berduka. Tolong, ada apa lagi nih? Aku selama ini tuh ditaruh kamu tahu nggak sih? Siapa yang telepon? Aku juga nggak tahu. Siapa mau kasih tahu sama aku? Siapa yang telepon kamu? Aku juga nggak tahu Mas. Aku selama ini sedih banget dapat kayak gitu ditaruh. Terus. Mana lagi bapak yang tadi mana? Lihat bapak yang tadi nggak mas?
siapa cowok yang tadi datang bawa boneka dengan bercak-bercak merah? Kita tentunya penasaran dong, kita kejar langsung, kita tanya ini siapa, dan itu katanya hanya titipan. Dia disuruh, dia hanya orang suruhan. Siapa yang nyuruh? Kok juga bisa tahu orang yang nyuruh itu email ada di situ? Bapak siapa? Kurang tahu, saya hanya titipan. Bapak disuruh ngasih ke email. Iya. Orangnya di situ. Orangnya di situ loh. Bapak disuruh masuk ke sini. Loh, Kasih ke email. artinya ada yang tahu email di sini. Berarti ada istrinya kita dong, Mas. Aduh, saya nggak tahu deh. Pokoknya anterin istri saya, nanti saya ngomong berdua sama dia. Tolong anterin Mas dia. Iya, maaf Mas ya. Iya, maaf ya Mas ya, maaf. Minta tolong ya, tolong. Terima kasih banyak. Dan saat kita kembali ke mobil, tiba-tiba kita melihat di mobil kita sudah ada. Apaan sih nih? Jauhi Radit. Kok di mobil kita? Hah? Apa sih Mas? Maksudnya kayak gini. Ini dede aneh deh, ada yang ngasih boneka itu, jauhi Radit. Berarti ada yang gengsi kita tuh Mas dari tadi. Musuh berarti tuh. Hah? Lah, emang Arthur nggak lihat? Arthur kan di mobil dari tadi. Lo dari tadi di mobil kan, Tur? Kok Lah, nggak lihat ada yang ini? yang naruh ini siapa dari di mobil? Ketiduran. Ah, si Arthur malah tidur. Dan saat kita lagi bingungan membahas ini kertas dari siapa, tiba-tiba Mas, itu kita. Git. Kamu mau kemana? Kamu ngapain di sini? Gue tanya. Kok tadi baru ke istrinya ini, Mas Radit meninggal. Kamu di sini sih? Ya iyalah, gue ditelepon sama suaminya. Dia nih. Oh, supaya berarti datang. Berarti kamu juga salah satunya istrinya Mas Radit. Apa sih? Gue tuh cuma sahabatnya dan lo tahu itu kan? Oke, enggak, ini siapa ya Radit? Dia tuh sahabatnya. Sahabatnya Radit. Lo datang ke sini tuh mau Gue udah telepon, gue disuruh datang. Iya, kemana lo tahu nggak Kok Radit lokasinya? lebih telepon dulu sih? Iya berarti itu tandanya Radit lebih percaya gue daripada lo. Bisa kamu berarti selama ini tahu semua? Ah udah deh, mending lo jauh Radit aja. Apa maksudmu? Git. Yo, masuk mobil dulu yuk, masuk mobil dulu yuk. Lo nggak nyangka berarti maksudnya nggak pernah ada tanda-tanda ya sebelumnya kalau suami lo tuh udah nikah gitu. Saya nggak tahu Mas, saya nggak tahu, saya aja baru tahu hari ini. Apa? Tuh naik motor deh. Ikutin. Aduh, tuh. Mas itu kita Mas tadi Mas. Tuh, ini kita ya? Ikutin Kita. ayo. Itu kita mau kemana ya? Kita ikuti, ternyata motor yang dinaikin Gita itu berhenti di... dia berhenti di sini, lo tahu rumah siapa nggak nih? Itu kan rumah mertua saya Mas. Orang tuanya Adit berarti. Oh, ini rumah ibunya Radit, orang tua Radit. Loh, ngapain sahabatnya Radit datang ke... Oh ya, bisa aja kali, atau mungkin dia ngurusin kematian istrinya Radit. Berarti orang tuanya tahu. Orang tuanya Radit tahu dong Radit nikah dengan istri yang tadi. Turun aja deh Mas. Jangan Mas, Mbak. Kenapa? Enggak Mas, saya di sini aja, nggak usah. Loh, ini kan rumah mertua lo. Aku nggak siap Mas ketemu mertua saya. Oh, hubungan kamu sama mertua kamu nggak baik gitu. Enggak. Jadi nggak mau turun nih. Ya kita kalau nggak turun kita nggak bisa tahu dong. Lo mau cari tahu apa maksudnya kalau kita nggak turun? Kita lihat di sini aja nggak apa-apa kan Mas? Dipantau dari sini aja Mbak. Please Mbak, saya nggak mau turun. Iya, oke. Kita suruh tim mengintai, mendekat, dan dengan alat penyadap, jadi kita bisa mendengar suara mereka. Sampai kita mendengar pembicaraan mereka yang membuat kita shock. Ada apa, Nak? Ibu, aku minta maaf ya Bu. Kenapa? Radit masih sama cewek penyakitan itu Bu. Apa? Sama cewek penyakitan itu? Loh, artinya kan dia tahu kan? Ibunya tahu kalau Radit menikah dengan istri yang tadi yang meninggal. Tolong Gita, tolong kamu bantu rawat dia. Tolong kamu jagain Radit. Loh. Deket sama Gita. Kamu malah suruh kita sih, bukan nyuruh lo kan istrinya. Lo istrinya kenapa Gita yang disuruh jagain Radit sih? Ibunya tahu tapi dulu tuh kita nggak diizinin buat nikah, Man. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Ya udah. Oke. Dia pergi, Jal, kita ikutin lagi yuk. Ya, kita ikutin nih Mas. Ya.
Gita pergi, kita ikutin. Sampai Gita berhenti di sebuah tempat dan itu adalah toko boneka. Ini ngapain ke toko boneka ya? Mas, jangan-jangan Gita juga yang neror aku, Mas. Maksudnya neror? Kan aku selama ini juga dapat boneka. Oh iya, yang tadi tuh boneka ya? Jangan-jangan emang bener dia yang neror, Mas. Ya bisa jadi sih. Dia pergi. Kita ikutin. Mas, terus itu bonekanya buat apa dong, Mas? Ya tujuannya juga lagi cari tahu dan sekarang kita lagi cari tahu ini kemana kira-kira perginya si Gita ini. Bentar dong, Mas, ini kayaknya kantor suami aku, Mas. Kantor suami kamu? Oh Gita sama suami kamu itu satu kantor? Oh. Benar. Oke. Bukan, Mas, Gita, ini kantor suami kamu ya? Tadi dia bawa bonekanya masuk. Jangan emang di... Itu? Loh, adik kamu? Samperin, Mas. Ayo, cepet. Langsung saja email turun, pengen melabrak mereka karena dia juga pasti penasaran apa hubungannya antara adiknya dengan Gita, sahabatnya Radit. Dek, ngapain kamu di sini? Iya kak orangnya. Ya apa? Yang aku tunjukin di foto itu loh Oh, kak. berarti selama ini kamu yang selingkuh sama suamiku. Terus berarti selama ini kamu beneran yang neror aku, ha? Bener lo berdua ya. Lu tuh kakak adik sama aja. Pergi Gita. Tinggallah kita dengan email dan adiknya Tia. Kita bingung dong, ngapain lo ada di sini? Kok kamu bisa tahu dia di sini sih, Dek? Kak udah aku bilangin dia pelakunya. Aku udah tunjukin kan sebelumnya. Kamu tuh percaya nggak sih udah ceritain sama dia? Ya, jadi lo udah tahu dari dulu kalau lakinya dia jalan sama Gita. Kenapa nggak bilang dari dulu sama kakak Kenapa lo? kamu bisa-bisa di sini? Ah. Aku udah tunjukin Kamu tadi kak. maunya kemana? Terus kenapa selama ini kamu nggak boleh masuk ke kamar kamu? Biasanya kan kakak biasa aja masuk gitu. Pasti lu pakai bahas-bahas juga. Nih, pokoknya gue ingetin ya, lo harus secepatnya cerai sama tuh laki. Dia tuh nggak benar, dia tuh Yang jalanin hubungan tuh kakak, Dek. Ngapain? Kalian sama aja tau. Dek! Sebenarnya dia tuh kenapa sih? Dia tuh kayak orang yang lagi cemburu dan nutupin sesuatu gitu. Jawab dulu pertanyaan kakak, kenapa kakak nggak boleh masuk kamar? Berarti ada yang kamu sembunyiin kan dari kakak, jawab aja. Buktiin. Aku pergi. Tapi saat kita ngikutin lagi adiknya, tiba-tiba email berteriak-teriak. Mas, cepet ikutin, Mas. Itu tuh, Mas. Ikutin. Kenapa sih? Mbak pusing banget, Mbak. Ya ampun. Kenapa? Nggak tahu, Mas. Sering pusing tiba-tiba gini? Aku sering banget kayak gini. Kita pulang aja ya, kita Pulang. istirahat ya. Tapi adikku nanti gimana? Ya udah, lupain dulu. Ya udah, kita putuskan ini nggak bisa dilanjutkan. Kita antar pulang email aja. Kita nggak tahu tuh sakit kepala kok bisa tiba-tiba begitu. Kita kembali lagi ke rumah email. Kita berharap email sudah sembuh dari sakit kepalanya yang tiba-tiba itu. Dan ini juga tepat karena seminggu berarti artinya suasana duka sudah berakhir. Dan sekarang kita akan menemui lagi pelapor kita email dan mudah-mudahan dia udah lebih tenang ya. Oke. Nggak dikunci? Tadi ya. Email menyambut kita. Assalamualaikum. Email. Ya. Masuk. Email kenapa? Kamu habis nangis? Iya, nggak apa-apa, masuk. Hah? Kamu kenapa? Nggak apa-apa, masuk. Dengan mata berkaca-kaca, seperti habis menangis. Tapi saat kita tanya, kamu habis nangis kenapa? Beneran nggak apa-apa. Jangan Ini mata kamu bohong, merah. mata kamu merah banget lo habis kayak mau nangis lo. Enggak. Oh, Mas. Kalau boleh adik saya nggak ada. Saya masih penasaran banget Penasaran sama? sama kamar. Biasanya. Oh, kamar adik kamu, oh iya. Oh iya ya. Oh iya, kita ingat seminggu yang lalu adiknya sempat melarang email untuk masuk ke dalam kamarnya. Melarang keras. Artinya di dalam kamar itu ada yang ditutup-tutupi, ada yang disembunyikan. Apalagi Justin, kameramen kita, pernah melihat pada saat minggu lalu ke rumahnya, katanya ada penampakan sosok
manusia yang terlihat di kaca kamar adiknya. Kayaknya nggak mungkin deh. Hah? Soalnya kan kita kemarin pas mau masuk nggak ada siapa-siapa, cuma dia nutupin sesuatu doang sih. Sekarang adik kamu tapi nggak ada di sini. Atau nggak ada sih, atau mungkin kita masuk aja ya. Tapi yang kamu yang izinin ya, bukan kita ya. Iya, ini kan rumah aku Mas sama suami Oh, aku. adik kamu tuh numpang di sini. Iya. Oh yaudah yuk. Oh, jadi setelah kamu nikah, adik kamu tinggal bareng kamu di sini. Iya. Mumpung dia nggak ada maksudnya. Langsung saja kita menuju ke kamar adiknya. Sesampainya di kamar adiknya, ternyata pas saat membuka pintu, Biasanya nggak dikunci ya? Biasanya nggak dikunci. Hah? Nah, itu ada kunci. Ada kunci tuh. Bisa. Dan saat pintu kamar terbuka, kita mencoba melihat ke sekeliling kamar. Ini kamar adik lu tapi nih. Iya, ini kamar adik saya. Tapi rumah ini adalah rumah kamu dengan suami. Semenjak kamu nikah dengan suami, adik kamu tinggal di sini. Jadi kamu bertiga doang sini. Iya sih untuk tinggal, tapi ada mbok yang bantuin. Jadi pagi datang, sorenya. Artinya, kalau email pergi, suaminya dan adiknya berdua di rumah tersebut. Tapi saya percaya sih, soalnya kan adik saya sayang banget kan, nggak mungkin. Oh. Ya udah, sekarang kita mesti mulai dari mana ya? Ada yang aneh ya? Saya mencoba berkeliling melihat kiri, atas, bawah, ada yang aneh atau tidak. Sampai ternyata saya melihat ada sebuah pintu yang tertutup. Ini pintu menuju mana nih? Mana sih Mas? Emang kamarnya memang ada kamar mandinya. Wah, jangan-jangan ada orang lagi, Mas. Tapi adik saya kan keluar. Tapi kenapa dia ngetok balik? Dia sosok yang dilihat sama Justin lagi. Ya, tadi lu denger nggak sih ketok orang ngetok? Udah dibuka aja deh, Mas. Ah, Langsung kita buka pintunya. Di dalam itu ternyata ada bathtub yang sudah isinya ada air. bukan ada orang. Masuk. Tapi pas saat saya pegang airnya, ini airnya ini kayak orang berendam, kayak orang mau berendam. Iya, masih awet ya Mas. Masih hangat loh, Jess. Siapa ya Mas ya? Kayaknya nggak ada orang sama sekali. Dan kita juga melihat ada yang aneh di dalam kamar mandi tersebut. Kita melihat di samping WC, kita lihat ada... Loh. Mas, Ada bingkai. Ini bingkai foto. Kayak bingkai foto yang isinya baru dikeluarin nih. Itu ada foto yang baru dikeluarin, foto siapa? Dan itu isinya foto apa? Kok diambil? Sampai akhirnya email pelapor kita melihat ada tumpukan baju dan dia bilang, apa sih? Baju tidur yang dari suami saya Mas. Maksudnya? Yang mana? Oh ini? Baju tidur kamu yang hilang, kamu ceritain minggu lalu. Kok di sini sih? Ini berarti adik kamu nyuri baju tidur kamu dong? Cuma masih panas sama tasnya, lihat tuh, berdebu banget loh. Dan kita berpikir itu tas isinya apa? Kok ditaruh di kamar mandi yang tertutup? Tas hitam yang sudah berdebu. Dan saat kita mau membuka tas tersebut, Mas, oh kayaknya kita nggak bisa lama-lama soalnya suami saya mau datang. kamu kenapa nggak bilang? Balikin lagi, Sis. terus gimana dong? Oh, Suami kamu itu? iya soalnya. Maksudnya gimana nih? Kayak gini. Suami kamu nggak mungkin masuk sini kan? Nggak mungkin. Iya. Nggak apa-apa itu. Kamera satu. Kita panik dong. Waduh, itu suaminya apa siapa yang datang? Mas, Mbak, sini. Oh, tunggu kita kunci aja deh. Cepet. Email keluar, kita bersembunyi di dalam kamar adiknya aja. Kita kunci aja. Toh kalau suaminya kan nggak mungkin masuk ke kamar adiknya kan? Nggak enak kok yang bisa nunggu di kamar orang, Mas. Salam. Aduh, kamu ini dari tadi tok. Kita mencoba mengintip dari jendela kamar adiknya email. Minta maaf.
dalam-dalamnya minta maaf sama kamu. Dia masih berkabung, jadi dia masih belum bisa ngejelasin juga ke istrinya. Bilang nanti aku jelasin. Lah ini kan udah seminggu waktu. Masalahnya istrinya harus tahu dong kejelasan. Kenapa dia nikah siri? Dan alasan Mas nikahin dia cuman pengen nolong. 100% cuman pengen nolong dia karena dia lagi sakit. Tapi kan harusnya Mas bisa cerita dulu, minta izin kayak aku juga istrimu loh Mas. Tapi aku yakin kamu nggak bakalan terima semua itu. Makanya itu salah satu alasan juga. Karena orang tua aku tuh belum bisa menerima kamu sampai sekarang. Tuh, dia ngomong soal orang tuanya. Berarti emang bener pernikahan mereka nggak disetujui sama orang tua cowoknya. Dan orang cowoknya ini, suaminya ini nggak punya prinsip. Dan kita syok kaget saat sepertinya suaminya email ini, si Radit ini curiga ada rame-rame di dalam kamar. Padahal kita udah nggak berisik loh. Dia menuju ke kamar kita. Itu suara apa? Dia tadi kayaknya berisik banget di belakang. Mati. Kamu yakin nggak ada siapa? Nggak ada. Aku tunggu. Sembunyi aja kali Mas. Nggak boleh. Gimana sih? Iya. Dia nerima telepon. Untung aja tadi dia nerima telepon. Kita diselamatkan, save by the bell, save by the phone call. Inggris gue keren ya. Mas gak bisa lama karena harus ke rumah sakit temuin teman Mas. Tinggal bentar besok pasti kesini lagi. Oke, dia pergi. Mas, Iya. Duh, sini. Tapi suami gue udah pergi, udah pergi kan? udah. Ya, dia mau pergi ya? Katanya sih mau ke rumah sakit mau jenguk temennya. Kita ikutin. Yuk. Dia bilang katanya dia mau ke rumah sakit, ada temannya sakit. Kita ikutin aja siapa yang sakit. Dan ternyata suaminya bukan berhenti ke rumah sakit. Sebetulnya kita udah tahu. Sebetulnya gue tahu sih dia mau kemana. Kita udah punya Susan, seseorang yang udah menghubungi suami lo. Selama seminggu. Iya, selama seminggu. Kayak gitu sih Mas. Iya, dan dia akan janjian ketemu mudah-mudahan sih. Kayaknya sepertinya di tempat yang tempat janjian suami kamu dengan penggoda kita, Susan. Ini bener nggak sih Mas? Emang mau kesini emangnya? Iya. Kan janjiannya di sini. Iya. Terus ngapain kita kesini Mas? Mbak. Ke toko mainan ini. Hah. Dia itu sudah janjian dengan Susan, penggoda kita, janjiannya di sini. Dan kita sudah pemasang kamera di dalam, dan kita bisa pantau dari sini. Ya, udah tenang aja deh, ya. Hai Radit. Apa ya nungguin? Dan benar saja, di dalam Radit bertemu dengan Susan. Kamu kenapa ngajakin aku ketemuan di tempat mainan kayak gini sih? Soalnya Kenapa kan di nggak sini di- banyak barang lucu kayak kamu imut. Ya apaan sih, kamu bisa aja deh, gombal banget sih Radit. Bentar, aku kayaknya punya sesuatu buat kamu. Apa? Boleh bareng nggak? Oke. Balik badan ya? Ya. Tuh Mas, lihat deh, kayak Iya. gitu. Ya makanya udah sekarang intinya adalah Seharusnya kan Susan nggak kayak gitu, nggak kecentilan. Susan nggak centil loh, Susan diem aja. Suami lo yang agresif dari tadi ya nggak? Ya ampun. Oh silakan. Siapa? Iya boneka teddy bear ini soalnya ada hatinya. Ini hati aku buat kamu. Ya apa sih, bisa banget sih Radit. Ya ampun, gombal aja deh. Enggak lah. Oh ini aku, ini kamu, ini hati. Wah Dia bener-bener. aja nggak pernah ngomong kayak gitu. Nggak pernah gombal, segombal ini nggak pernah. Aku emang sengaja pilih ini buat kamu. Soalnya warnanya pink. Merah jambu ini kayak wajah kamu yang berwarna terus. Ya apa sih? Paling cantik deh pokoknya. Oh, gombal banget sih. Malesin deh. Lalu tiba-tiba Susan, agent kita diajak pergi sama Radit. Dia mengajak Susan pergi ke suatu tempat. Yaudah, sekarang kita jalan. Aku mau ngajak kamu ke satu tempat. Kemana tuh? Ikut aja. Oke. Ya? Yap. Oke. Kayaknya ada kejutan nih. Tempat apa? Kita ikutin aja. Duh, mau kemana Oke, lagi yaudah, mereka? kita ikutin deh. Kita ikutin dia mau kemana. Oke. Yuk, jalan yuk. Let's go yuk. Dan ternyata kita ikutin Susan dan Radit menuju ke sebuah tempat. Dan tempat itu adalah ini ke rumah yang minggu lalu ke sini. Ini kan rumah almarhum istrinya. Terus kenapa Susan penggoda kita dibawa ke... Loh, kok bisa? Dibawa ke rumah duka, di mana rumah ini adalah rumah istri istrinya Radit yang baru meninggal minggu lalu. Susan, agent kita, diajak ke rumah tersebut, mau diapain? Kita ikutin, kita ngintip dari depan, dan ternyata... Di luar aja, di sini aja.
panas sekali di luar. Enggak apa-apa, di sini aja. Beneran nggak apa-apa? Ini rumahnya siapa sih? Mas? Jadi rumah ini aku beli buat calon istri aku nanti. Oh ya? Ini belum bayar mati loh. Ya belum lah. Dan yang mengagetkan dan buat email syok dan marah saat Radit suaminya melakukan hal ini kepada agen kita, Susan. Mas gimana nih mas? Pegang. Mas aku nggak dianggap, nggak pernah pegang tangan kayak gitu. Kok aja selama ini nggak dianggap? Langsung saja email melabrak mereka. Aku mau kesini. Radit kaget, Radit pun marah sama kita. Radit marah melihat keadaan. Oh jadi kamu selama ini kayak gitu mas? Ini apa lagi sih? Apa-apa nak? Ini maksud kamu apa sih? Kok kamu kayak gitu sih sama cewek lain? Aku baru tahu selama ini kamu main kayak gini sama cewek. Nggak usah, aku udah lihat sendiri. Berarti kamu selama ini kalau sama cewek kayak gitu. Udah, aku tadi cuma canda doang. Mas, Saya tahu doang. Oke, lo tahu ini siapa? Susan. Dia tuh adalah tim kita. Ya. Oh, jadi udah nggak usah kayak jadi gitu. semua ini udah rekayasa. Kenapa? Kamu nggak terima Udah puas, seharusnya udah. aku. Udah puas. Seharusnya aku yang nggak terima mas. Mau apa lagi dari gue? Hah? Udah pokoknya semuanya keluar dari sini. Oke, ini rumah siapa bertanya? Rumah gua. Rumah lo sama siapa? Bukan urusan lu. Lo dengerin sekali lagi. Oh, iya, Lu keluar. oke. Tolong. Oke. Pergi. Ya udah biarin aja, tinggalin aja. Tinggalin. Tim, ada ikutin naik motor. Tim, ikutin naik motor. Kejar satu naik motor. Tim. Naik motor. Tim, ada ikutin naik motor. Tim, ikutin naik motor. Kejar satu naik motor. Tim. Naik motor. Kita ikutin lagi si Radit dan ternyata Radit berhenti di pinggir jalan. Dan ternyata dia menjemput. Stop. Itu kan Kita sahabatnya dia. Wah, bener Iya kan? berarti. Berarti dia ada apa-apa Oke, nih berarti. belum Mas. tentu. Sekarang kita lihat dia sama kita mau kemana. Mas Arthur ikutin. Ikutin, Mas Ayo. Arthur ikutin. Sama kita mau ke boncengan kemana ya? Kita tuh padahal sahabatan. Sahabatan. Iya. Tapi kita masih ingat gak waktu kemarin kita minggu lalu ketemu di tempat rumah duka. Dia datang juga pakai baju hitam. berarti dia selama ini tahu semua mas. Atau jangan-jangan Kita ikuti mereka kemana dan ternyata mereka menuju. Nah, ini berarti balik lagi ke rumah mertua kamu ya, rumah ibunya Radit ya? Sama Gita ngapain coba? berarti ya itu mas kayaknya aku curiga deh kalau misalnya dia tuh selingkuh sama Gita. Sama sahabatnya sendiri. Nah, itu ada Itu ibu mertua kamu kan di depan Dikit itu. banget. Semakin besar dan semakin kuat lagi prasangka kita, dugaan kita terhadap Gita. Dan kita melihat ada seorang wanita berhijab, cantik. Dengan wanita tersebut juga akrab banget. Mereka ngobrol berempat. Cewek pakai jilbab itu, pakai hijab itu siapa? Kok akrab banget sama Gita, sama ibu kamu ngobrol? Lo gak kenal itu? Tuh. Ibu mertua kamu masuk, nah dia pergi. Tapi bener aja, pas saat ibunya masuk ke dalam rumah, wanita berhijab itu pun berjalan menuju ke arah mobil kita. Dia melewati mobil kita. Dan saat kita tanya kepada email, lu kenal nggak wanita yang berhijab itu siapa? Jawaban email, Siapa ya? Lo gak kenal itu lu siapa? kenal tuh cewek. Tangganya mungkin mas. Kita lihat di depan, Radit dan juga kita masih ngobrol berdua. Tapi tiba-tiba itu ada cewek pakai pasmina, siapa tuh? Nggak tahu mas. Lu kok berantem sih? Aku mau lihat deh mas. Pasti itu selingkuhannya deh mas. Berarti selama ini ada berapa cewek yang dideketin sama Kok berantem? Aku mau lihat dong, Udah, Mas. kata-kataan lu, kita belum tahu itu siapa. mas? Lihat aja yuk mas. Lu mau mana? Itu pasti. Ayo. Langsung aja kita turun. Dan ternyata pas saat kita buka pasminanya, kita melihat wanita tersebut adalah Kak, please Kak. ini adik kamu kan? Ada apa ini? Adiknya email yang kita ingat minggu lalu
marah-marah suruh email pisah dengan suaminya. Ada di situ melabrak Gita dan juga Radit marah-marah. Ini adiknya Email kan. Jadi selama ini lo nyuruh kakak lo untuk bercerai berpisah sama suaminya karena lo sendiri kan. Ya tapi dia tuh abang ipar lo. Gak waras lo ya. Kamu kemarin istri kamu baru meninggal. Kamu bisa mesra-mesra sama cewek lain dan kamu mau deketin adik aku. Adik kamu di mana? Lo nikah sama dia, ya. Tapi lo nikah siri sama orang lain yang kemarin meninggal. Terus lo juga mendekati adik ipar lo sendiri, betul? Lo didekati sama dia. Dan yang mengagetkan ternyata kita baru tahu, ini benar-benar bikin shock. Pengakuan Tia, adiknya Email, ternyata. Aku udah pacarin dia sebelum meninggalkannya. Oke, jadi kamu sebenarnya pacarnya. Iya, sebelumnya. Pacar dia. Iya, dan dia harusnya nikahin gue, bukan kakak gue. Tapi kan dia udah nikah sama kakak lo. Jadi selama ini lo menyimpan cerita ini, lo simpan sendiri, lo nggak cerita ke kakak lo. Kak, maafin aku, Kak. Tapi saya masih curiga dengan Gita. Apa hubungannya dengan Gita? Saya langsung ke Gita dan saya tanya, lu ngapain di sini? Lu juga mau rebut dia kan? Lu mau nikahin dia, lu ngaku-ngaku sahabat. Bukan kayak gitu. Sebenarnya gue yang tahu cerita semuanya. Dan dari mulut Gita, kita mendengar sebuah pengakuan yang super mengejutkan. Oke, apa ceritanya apa? Kalian tahu gak sih? Seharusnya dia yang pantas disebut pelakor. Kenapa kamu nyebut dia pelakor? Karena dia yang udah ngerebut Radit dari istri saya. Ini rumah. Ini adalah rumah istri saya Radit. Yang mana nih istri saya Radit, yang mana? Tiba-tiba muncullah dari luar pagar. Ngapain lu di sini? Lu gak buat puas apa? Terus rumah tangga gue sama Radit. Lu udah rumah tangga gue lo. Sudah, maaf, ini Mbak siapa? Saya kisahnya Radit. Oh, ternyata wanita yang berhijab tadi yang katanya Email mungkin tetangganya dibilang nggak tahu, itu istri sahnya Radit. Dan Email berbohong. Dan lu tahu kalau Radit menikah lagi dengan Email, tahu? Ya saya tahu dia nikah lagi sama Email, tapi Emailnya minta tolong ngerestuin dia sama Radit. Kamu ikhlasin? Aku mau ikhlasin suami kamu nikah dengan Email. Akhirnya? Saya ikhlasin mas akhirnya, tapi dengan satu syarat ya, lu tuh nggak boleh lagi datang ke rumah saya. Lalu Email pun bilang ke istri sahnya Radit, lu tahu nggak kalau Radit juga punya istri lain dan itu baru meninggal? Mak, tapi Mbak tahu nggak sih kalau misalnya Mas Radit udah nikah lagi dan istrinya baru meninggal? Mbak tahu nggak? Mbak juga nggak tahu kan berarti siapa dia? Oke, jadi sekarang lu nggak tahu dia nikah lagi? Hah? Saya nggak tahu sama sekali mas dia nikah lagi. Saya tahu tapi saya itu izinnya itu terpaksa, pastinya itu terpaksa karena dia datang ke rumah saya. Tinggalin coba. Udah ada, lu keluar dari sini, lu keluar dari sini, keluar. Lalu kita diusir dari situ. Ya, kita keluar. Semua keluar dari sini. Ya, maaf ya, Bang. kita Maaf keluar. Marah ke Email, berarti lu bohongin kita. Berarti sebetulnya lu adalah pelakor, kita bantuin pelakor. Berarti lu merebut dia dari istri saya. Kamu tuh istri kedua, lo Dan nggak lu bilang tahu. sama kita. Aku cuma pengen tahu aja dan aku pengen nunjukin ke adik aku kalau misalnya Mas Radit itu baik, tapi aku nggak tahu kalau misalnya sampai kayak gini. Minta maaf. Ya, kamu selesai urusan adik kamu deh. Udah, kamu ke mobil deh. Dan kita baru tahu ternyata kalau Email itu adalah istri kedua sebetulnya. Tapi emang dia tidak tahu kalau kemarin Radit nikah lagi dengan istrinya yang kemarin baru meninggal. Tapi walaupun dia istri kedua, kayak kita dengar dari istri pertamanya mereka emang nikah atas izin istri Iya. pertamanya ya. Mas.